Halo, selamat datang di videonya Mas Anu kali ini. Dan sebetulnya Mas Anu nggak ada tujuan mau kemana gitu di video ini. Cuman Mas Anu pengen keliling-keliling Pekanbaru lah, sambil nunjukin ke teman-teman semua keadaan kota Pekanbaru yang lagi lumayan adem karena tadi malam hujan, tadi pagi mendung. Jadi bahkan tadi pagi itu sampai ada kabutnya turun gitu. Wih, jarang-jarang kan kayak gitu di Pekanbaru. Dan sekarang matahari baru mulai ngintip-ngintip nih. Jam berapa nih sekarang? Jam 2:30 dong. Jadi emang lagi cuacanya oke banget lah gitu. Ya, sambil nikmatin cuaca Pekanbaru yang cuman anget gitu, anget-anget. Mas Anu pengen ngobrolin pengalaman Mas Anu di Pekanbaru. Ya, mungkin lebih tepatnya gini ya. Pekanbaru dari sudut pandangnya Mas Anu gitulah ya. Karena kan semua orang pasti punya sudut pandang tertentu tentang sesuatu. Nah, menurut Mas Anu Pekanbaru itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Yang pertama, aduh maaf nih agak Yang pertama sebetulnya Mas Anu pertama kali ke Pekanbaru tuh tahun 2011-an. Cuman waktu itu nggak menetap gitu ya, nggak sampai bertahun-tahun, cuman beberapa hari. Terus kemarin 3 tahun yang lalu kesini dan baru ngeh banget, berasa banget kalau memang cuacanya dia hangat ke panas ya gitu ya. Karena kalau ngelihat di kayak BMKG kayak gitu, BMKG atau pokoknya yang ngurusin cuaca begitulah. Kalau Mas Anu lihat di tahun 2021 yang kemarin itu rata-rata suhu di Pekanbaru itu sekitar 27 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya Mas Anu bandingin nih sama kota asal Mas Anu di Bandung, tahun 2021 kemarin tuh rata-ratanya dia 23 derajat Celcius. Jadi emang ada perubahan yang lumayan kerasa lah buat Mas Anu pribadi. Dan terutama memang karena Pekanbaru juga kerasa lebih lebih lembab gitu ya. Jadi ya butuh penyesuaian lah buat Mas Anu pertama kesini. Bahkan sampai sekarang pun ketika cuaca Pekanbaru lagi panas-panasnya gitu ya, ya Mas Anu tetap keringetan teman-teman. Kalau kata orang Jawa tuh grobios gitu. Jadi baju tuh basah banget gitu karena ya nggak sanggup sama panasnya gitu. Itu. Terus yang kedua, kalau menurut Mas Anu trafiknya Pekanbaru tuh masih enak. Dari pertama kali kesini 2011, terus sekarang 2022 masih lengang ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak titik kemacetan yang harus kita lewatin. Bukannya nggak ada ya, ada titik kemacetan, tapi nggak separah mungkin Bandung lah perbandingannya ya, karena Mas Anu dulu tinggal di Bandung lama gitu kan. Gitu. Jadi Mas Anu senangnya di Pekanbaru itu macet tuh masih sedikit lah gitu. Bisa dibilang hampir nggak ada lah ya kalau dibandingin sama kota lain. Itu. Terus yang berikutnya dulu, Mas Anu udah bikin contekan soalnya nih. Apalagi ya, makanan. Nah, makanan. Jadi makanan di sini, biarpun Pekanbaru ini masuknya ke wilayah Riau ya. Riau ini dikenal sama Melayu gitu kan. Tapi kalau untuk makanan Pekanbaru sendiri, lebih banyak makanan yang khasnya tuh khas Padang atau Sumatera Barat gitu. Jadi makanan dari Sumatera Barat tuh lebih dominan di Pekanbaru teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke Pekanbaru nyari makanan yang khas Melayu, itu memang harus ada nggak sebanyak masakan Padang lah gitu. Apalagi masakan Jawa gitu ya. Ada, tapi nggak sebanyak masakan Padang gitu. Jadi dan masakan Padang di sini, wih enak banget, enak. Dari lontong Padangnya, dari rumah makan Padangnya gitu kan, enak lah.
Bahkan di sini nih ada yang namanya rumah makan Padang yang murah meriah gitu. Jadi namanya Ampera biasanya. Dan Mas Anu aja barusan makan pakai ayam goreng bumbu sama perkedel itu cuman habis 12.000 teman-teman. Itu masih ada di Pekanbaru dan dibilang enak sih. Enak itu. Jadi nasi Padang versi murahnya itu ada di Pekanbaru. Kalau di Bandung Mas Anu ngerasain ya nasi Padang biasanya harganya di atas 20-an lah ya, atau 18.000 minimal. Itu 3 tahun yang lalu tuh ya, nggak tahu sekarang. Gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya lihat lagi contekan biar tidak salah. Oh ya, kalau bahasa kerennya demografi penduduk gitu ya. Soy. Jadi penduduk di sini nih ada beberapa suku yang terlihat lah ya gitu. Tapi yang paling dominannya itu tadi suku Minangkabau. Makanya mungkin banyak masakan Minang laku di sini gitu ya. Masakan Padang. Itu yang pertama, suku Minangkabau. Terus ada juga orang-orang Ocu namanya. Mungkin teman-teman masih asing, tapi kalau di sini orang Ocu ya udah terkenal lah gitu di Pekanbaru. Terus yang berikutnya baru orang Melayu. Ini Mas Anu ngelihat dari apa tuh namanya situs pemerintahan Pekanbaru ya. Jadi menurut situs itu ya begitulah demografi penduduk di Kota Pekanbaru. Setelah orang Melayu, baru orang Jawa, terus Batak dan baru Tionghoa gitu. Dan mereka semua di sini hidup berdampingan. Bisa dibilang damai-damai aja sejauh ini gitu kan. Biarpun orang Sumatera dikenal keras gitu ya, tapi ternyata mereka bisa berdamai dengan beberapa suku yang ada di Pekanbaru ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi contekan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah yang paling sering Mas Anu dengar di sini bisa jadi bahasa pergaulan juga gitu ya. Bahasa pergaulan di sini ya bahasa Minang, bahasa Sumatera Barat gitu. Pokoknya kalau teman-teman datang ke daerah Riau menguasai bahasa Minang bisa survive lah. Itu yang lagi Mas Anu berusaha untuk pelajari juga gitu ya, bahasa Minang. Ya karena Mas Anu nggak ada komunitasnya teman-teman, jadi kalau ada komunitasnya mungkin bakalan lebih cepat untuk belajar bahasa Minang ya. Itu kalau selebihnya ya orang Pekanbaru ngerti bahasa Indonesia pasti. Hanya memang rata-rata penuturnya bahasa Minang itu sehari-harinya ya teman-teman. Lanjut lagi yang berikutnya. Angkutan umum. Nah, ini yang Mas Anu temuin di sini ini jarang, teman-teman. Kalau di kota Mas Anu ya di Bandung gitu ya, angkutan umum tuh udah seliweran di mana-mana. Kalau di Pekanbaru ini kayak sekarang aja nih, di jalan ini nggak ada angkutan umum yang Mas Anu temuin sering gitu. Atau mungkin Mas Anu aja nggak pernah lihat kali ya. Tapi memang faktanya jarang banget ada yang namanya angkutan umum. Beda banget sama di Bandung. Ya ada aja gitu angkutan umum di ruas jalan apa gitu. Kalau di sini emang jarang banget teman-teman. Ntar ya Mas Anu nyusul dulu. Mungkin ya penduduk Pekanbaru lebih banyak pakai mobil atau motor, mungkin motor pribadi gitu ya. Atau mungkin juga semenjak ada online gitu kan, ojek online atau taksi online ya mereka pakai itu mungkin ya. Itu. Terus poin berikutnya wisata. Mas Anu nggak riset ya, maksudnya nggak survei dulu wisatanya gimana. Cuman memang yang Mas Anu alamin selama beberapa tahun di sini, kayaknya wisata alamnya sedikit banget gitu ya, atau nggak ada ya, nggak tahu juga sih Mas Anu. Cuman sedikit banget lah yang Mas Anu tahu di kota Pekanbarunya ya. Jangan ngomongin Riau, kalau Riau banyak, tapi kalau kota Pekanbarunya Mas Anu kerasa kayaknya nggak ada. Jadi banyaknya di sini wisatanya tuh kalaupun berdekatan dengan alam, tapi dia buatan gitu.
kayak adalah yang farm kayak gitu, apa farm gitu kan, di Pekanbaru ini lagi terkenal. Dan itu ya memang kita berjalan kaki di dalam area itu, tapi bukan dari alam sendiri yang menciptakan, tapi itu diciptakan lah, mendekat dengan alam. Itu banyaknya yang Mas Anu lihat kalau misalnya weekend orang ngabisin waktu di mall. Itu sih yang Mas Anu lihat. Mungkin salah aduh, mungkin salah ya, tolong dibenerin kalau memang ada warga Pekanbaru yang nonton. Itu kalau untuk wisata ya. Kita lanjut. Setelah wisata itu oh ya, di Pekanbaru ini Mas Anu banyak ketemu sama binatang-binatang yang Mas Anu nggak temuin di kota Bandung. Contohnya burung jalak. Kalau di Bandung itu udah pasti di kandang, udah pasti ditangkap sama orang. Kalau di sini Mas Anu masih sering nemuin burung jalak liar yang ada di pohon, misalnya pohon Mas Anu di rumah gitu. Mau nongkrong aja di situ. Atau enggak di jalanan, misalnya jalanan kayak gini nih, kalau pagi-pagi ada burung jalak gitu. Jadi masih banyak binatang-binatang yang bebas lah gitu di Pekanbaru. Terus kayak ular, kalau ular pasti misalnya udah berapa kali temuin di Pekanbaru ini ular. Kalajengking pernah masuk ke rumah, pernah. Apalagi lipan sering. Jadi emang ini apa namanya, beruk apa bekantan ya. Pokoknya yang semacam itulah ya. Itu masih banyak di sini, tapi memang bukan di kotanya, agak masih kota Madianya, tapi agak ke pinggirnya sedikit lah gitu. Mas Anu pernah ketemu kalau harimau kayaknya di pinggir-pinggir Pekanbaru, bukan di kota Pekanbarunya. Jadi bisa dibilang di sini hewan-hewan yang Mas Anu jarang temuin di Bandung ada di sini. Biawaknya gede-gede di sini. Itu teman-teman. Iya. Perbedaan kata ya, kita bahas misalnya kata siap. Ntar susul duduk. Perbedaan kata siap. Jadi gini, waktu itu keponakan Mas Anu lagi ada di meja makan. Mas Anu nanya, udah makan? Dia jawab, baru siap makan. Kalau di pikiran Mas Anu sebagai orang yang lahir dan besar di kota Bandung, baru siap makan itu berarti baru mau makan. Sedangkan untuk jalannya nggak rata lagi. Sedangkan untuk orang-orang sini baru siap makan itu berarti udah selesai makan, teman-teman. Nah, Mas Anu nggak tahu nih, hanya Mas Anu aja gitu yang merasa ini berbeda. Karena kalau di Bandung, kalau kita siap makan, siap-siap gitu ya, maksudnya siap-siap makan tuh berarti baru mau makan. Tapi nggak tahu ya, apa cuman perasaan Mas Anu aja ya. Itu sih. Jadi ada beberapa kata yang emang sama, siap kayak gitu kan, sama bahasa Indonesia umum, tapi ya berbeda penggunaan lah gitu ya. Itu sih beberapa perbedaan yang Mas Anu rasain ketika Mas Anu datang di kota Pekanbaru. Lebih kurangnya ya tambah-tambahin lah sama teman-teman ya. Minta maaf kalau ada misinformasi atau ada penyampaian yang menyinggung gitu ya. Karena Mas Anu sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, apapun. Ya, Mas Anu hanya memberikan point of view lah, sudut pandang Mas Anu. Itu sih menurut Mas Anu. Ya, mudah-mudahan video kali ini menghibur kita semua. Mas Anu juga jalan-jalannya udah cukup puas. Mudah-mudahan teman-teman juga cukup puas dengan jalan-jalannya Mas Anu hari ini. Oke teman-teman, Mas Anu berharap teman-teman yang nonton dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan kalaupun lagi ada yang sakit, cepat sembuh, jadi bisa kembali aktivitas seperti biasanya.
Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.